Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya ingin memperjelas beberapa hal yang mana lagi marak dibicarakan ya di beberapa sosial media juga. Dan nanti saya juga akan membagikan informasi terbaru dan terupdate lainnya seputar Pi Network tentunya ya. Jadi apa sajakah informasinya? Tentu jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Kita akan langsung saja memperjelas ini semua ya. Sebelumnya saya ada mengunggah video seperti ini ya, dan judulnya jaringan Pi sudah terdaftar di 5 platform perdagangan kripto teratas, berita Pi Network ya. Oke. Jadi di sini banyak yang salah anggap terhadap saya ya. Yang mana saya rasa beberapa sahabat pionos ini skip ya nontonnya. Jadi saya pernah sering malah mengatakan di awal mula saya pembukaan video ya, saya mengatakan jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jadi harus dipahami ini. Dalam pernyataan di video ini saya membela seluruh pioners ya. Saya membela seluruh pioners agar tidak dibodoh-bodohi oleh para pengepul. Jadi harap dipahami itu, agar Anda mendapat pemahaman yang jelas gitu ya, dan gak setengah-setengah. Tonton videonya sampai selesai, maka Anda akan mendapatkan jawabannya yang tepat ya. Jadi jangan baru nonton beberapa detik gitu ya, dan di skip videonya, akhirnya asal komen ya, salah arti akhirnya ya. Jadi jangan dibiasakan nonton video saya itu, konten saya itu secara di skip atau hanya setengah-setengah ya. Usahakan tonton sampai selesai agar mendapat pemahaman yang pasti dan tidak salah kaprah gitu ya. Oke. Dan oke ya, kita ke informasi yang tentunya poinnya di sini. Ini ada beberapa informasi yang saya dapat dari teman pionos kita yang sangat luar biasa sekali membagikan ini ya. Jadi ada sebuah postingan dari moderator Andalus ya, Andalua namanya. Jadi keterangan dari yang diposting oleh sahabat pionos kita ini seperti ini ya. Kira-kira kalau jijik tapi ada yang baca pernyataan dari mega moderator senior Andalua di atas, rasanya gimana ya, katanya. Mega moderator Andalua di atas mengatakan bahwa terjemahannya di bawah ini, oke. Harga itu di luar kontrol Dr. Nicholas Kokalis. Harga itu tergantung jutaan pionos yang terlibat dalam transaksi yang disepakati. Akhirnya ada konsensus mencapai pasar yang kuat. Itulah terjemahan pernyataan Megamod senior Andalua, bahwa harga itu adalah skema pasar antara jutaan pionos, antara penjual dan pembeli. Bahkan seorang Nicholas Kokalis pun nggak punya kuasa mengontrol harga Picoin ya. Ini agak ketutup ya, mohon maaf ya tulisan lanjutannya di sini. Dan yang lebih jelasnya di sini ya, bahwa Dr. Nicholas Kokalis pun nggak punya kuasa untuk mengontrol harga. Itu keputusan dari kesepakatannya seluruh pioners ya, antara cara jual dan pembelinya ya, antara para pioners yang bertransaksi menggunakan nilai apa. Itulah nilai yang akan diterapkan untuk harga Picoin di Open Mainnet ke depan. Jadi kurang lebih pernyataannya seperti itu ya. Jadi kalau kalian melakukan transaksi barter gitu ya, mengikuti konsensus global ya, tentu
Harga itulah yang akan diterapkan di Open Mainnet ke depan. Berdasarkan pernyataan dari Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, bahwa Pi ini bukan sekedar cryptocurrency namun akan menjadi mata uang digital di seluruh dunia ya. Mata uang digital, oke? Kalau masih kurang yakin, kita akan langsung flashback ke videonya Pak Dr. Nicholas Kokalis yang menyatakan bahwa para pionos lah yang menentukan nilai ataupun harga Pi tersebut. Oke? Agar lebih memperjelas dan lebih bisa membuat Anda paham terkait masalah yang terjadi saat ini, ya. So pi is worth what the pioneers make it worth. So in this specific case, that I described, you need to spend 1 pi to get. Nah, saya sudah sering mengunggah ini ya. Tapi pemahaman Anda seperti anak SD gitu ya. Jadi jangan bikin malu bangsa lah ya. Jangan bikin malu bangsa, oke? Belajarlah pinter, belajar lebih giat lagi, jangan asal nyeplos kayak anak TK gitu ya. Dan kita akan melanjutkan ke informasi yang lainnya di sini. Oke. Jadi seperti ini ya, ada pernyataan dari Der IHT Jam ya. Ini seorang moderator juga kalau tidak salah ya. Saya juga mendapatkannya dari beberapa postingan sahabat pionos kita yang mana langsung diterjemahkan di sini ya. Keterangannya adalah Anda telah membuat posting yang sangat penting yang sejujurnya membuat saya sangat senang melihatnya dan saya sangat menyukainya, kecuali paragraf terakhir tentang mods yang akan saya dapatkan. Mohon izin saya untuk mengingatkan Anda bahwa core team mengatakan bahwa Pi bernilai sesuai dengan nilai yang diberikan oleh para pioneers, dan itulah yang telah dilakukan oleh para pioneers di seluruh dunia melalui aktivitas barter dengan nilai yang sebenarnya. Dan seperti yang Anda katakan dengan benar, ada begitu banyak nilai yang berbeda di luar sana. Perintis yang sama ini telah melakukan barter dan mempromosikan kesepakatan nilai mereka yang merupakan konsensus. Tidak pernah ada orang yang dikikte, apalah itulah ya, dan dipaksa untuk mengadopsi nilai dari banyak nilai yang berbeda di luar sana. Kami belum melihat ada penjual yang mengeluh karena dipaksa, dan akan sangat menyenangkan jika Anda telah mengumpulkan bukti penjual yang dipaksakan sebelum mengatakan itu. Karena banyak cerita propaganda yang beredar untuk memutarbalikkan kebenaran. Core team tidak boleh disesatkan oleh bias orang lain. Ya, saya menyukai dan memuji fakta bahwa Anda mengakui bahwa membahas nilai potensial masa depan baik-baik saja. Karena itulah yang telah kita lihat terjadi saat barter terjadi. Perintis tidak hanya berbicara karena berbicara itu murah. Para perintis mengambil tindakan untuk mendukung diskusi mereka tentang nilai potensial masa depan apapun yang mereka yakini. Dan mereka mempromosikannya. Hal ini patut diapresiasi oleh core team. Lalu terakhir, pada masalah moderator ya, mega moderator menghina pioneers yang telah menawarkan barang untuk mendukung ekosistem dengan nilai potensial apapun yang mereka yakini di masa depan. Dia menyebut mereka scammers karena biasanya terhadap nilai mereka. Jika ia seorang perintis biasa, itu biasa diabaikan. Tapi sebagai admin dari pejabat, itu tidak pada tempatnya dan sama saja dengan mendikte, dengan memaksa, dan dia harus meminta maaf kepada pioneers. Ya.
karena banyak perintis yang telah menawarkan barang-barang mereka pada konsensus yang mereka yakini untuk mendukung ekosistem. Sangat terluka karena penyalahgunaan semacam itu dapat datang dari perwakilan core team. Permintaan maaf tanpa pamrih dari moderator itu akan menunjukkan rasa hormat terhadap kerja keras yang dilakukan pioners dalam barter. Karena nilai-nilai konsensus mereka bukanlah urusannya untuk mendikte seperti yang telah Anda tunjukkan. Lagi pula ada banyak nilai konsensus berbeda yang mengklaim sebagai nilai konsensus global seperti yang Anda katakan. Jadi semua pioners yang menukar nilai-nilai yang berbeda ini telah dihina mereka semua. Terima kasih atas perhatian dan upaya Anda untuk membangun ekosistem yang sehat bagi kita semua untuk berkembang. Tuhan memberkati. Core team balasan akan menyenangkan. Ini saya mohon maaf ya, bukan dari moderator tapi dari tim inti ya. Ini dari tim inti. Jadi udah jelas yang pernyataannya tadi, oke? Dan di sini diperjelas lagi ya. Kesimpulannya adalah pasti Anda yang salah paham di sana. Oke, akan diperjelas. Intinya nilai pi ditentukan oleh pioners, penjual dengan pembeli, sehingga terjadi kesepakatan atau konsensus. Yang pertama, misal di antara kedua pihak sepakat nilai satu pi setara dengan 314.000 sekian US dollar gitulah ya. Dengan ya deal, terjadilah kesepakatan atau konsensus. Yang kedua, misal di antara kedua pihak, penjual dengan pembeli sepakat nilai satu pi setara dengan 100 dolar, ya monggo, deal. Yang ketiga, misal dengan satu pi setara 10 dolar, ya deal. Misal dengan satu pi setara dengan 314.159 US dollar, ya deal juga. Misal dengan satu pi setara dengan 1 juta US dollar seperti di Amerika Serikat, ya deal juga ya. Nggak ada paksaan ini. Ini pembentukan nilai pi untuk diterapkan di Open Mainnet ke depan ya. Jadi harap dipahami gitu ya. Ini sekarang banyak beberapa moderator gitu ya, dan para pengepul menunjukkan modus-modus yang nggak masuk akal, yang nggak sama sekali pihak core team menyatakan hal itu ya. Dari kemarin dari siapa itu moderator yang namanya siapa itu ya, yang melarang konsensus itu dan menyatakan konsensus itu adalah scammers. Namun informasinya yang saya dapat kemarin ya, postingan itu dihapus oleh dia ya, karena ya kurang lebih nggak diterima oleh pihak core team gitu ya, nggak diterima oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, karena Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan tidak pernah membatas-batasi kesepakatan dari para pioners itu sendiri. Seperti halnya apa yang dikatakan beliau, bahwa nilai pi ditentukan oleh para pioners atau kesepakatan dari para pioners itu sendiri ya. Jadi jelas ya di sini. Yang mana kalau ada beberapa moderator atau para pengepul lainnya menyatakan bahwa nilai konsensus itu adalah scammers dan penipuan, itu 0% penipuan dan buatan dari mereka sendiri agar mereka lebih leluasa menyerok koin pi milik para pioners ya. Jadi harap dipahami ini, oke? Jadi udah jelas semuanya, pihak core team nggak ikut campur mengenai nilai ataupun harga pi coin, oke? Itu semua tergantung apa yang disepakati dan apa yang dibentuk oleh para pioners itu sendiri. Oke? Dan ini ya, juga ada postingan nih dari China ya. Ini dari orang China ya, pioners China, yang mana keterangannya melihat orang di chat room bahasa Inggris ini hanya administrator dan tidak mewakili siapapun atau pihak proyek. Oke. Melihat orang di chat room bahasa Inggris ini hanya administrator dan tidak mewakili siapapun atau pihak proyek.
Pihak proyek awalnya tidak peduli dengan konsensus. Administrator chat ROM dibeli dengan modal. Para administrator berkolusi satu sama lain. Mereka adalah orang jahat yang ingin membeli koin Anda dengan harga murah, lalu menjualnya dengan harga GCV untuk mendapatkan selisihnya. Harap jauhi orang-orang berbahaya, jangan perhatikan, jangan diteruskan, dan cegah penipuan. Ya, betul ya. Nih ya. Beberapa ini jadi udah jelas gitu ya, bahwa yang menyatakan nilai GCP itu adalah maling juga. Maling ya, yang mana dia ingin membeli, ya yang lebih jelasnya membeli koin para pionas dengan harga murah, lalu nanti dia jual sesuai dengan konsensus global. Nah itu ya. Jadi inilah yang sedang dilakukan para pengepul ataupun para otak-otak koruptor yang liciknya banget gitulah ya. Itulah yang real dan fake yang sedang terjadi saat ini ya. Jadi saya sarankan para pionos lainnya jangan ketipu dengan hal ini. Tahan Picoin kalian dan tunggu open mainnet. Itu adalah solusi yang paling baik yang harus Anda lakukan sekarang ini, oke? Akan lebih baik seperti itu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Seperti yang kalian lihat, saya ulangi, moderator ini akan segera dihentikan oleh moderator real core team yang tahu bahwa pekerjaan mereka tidak akan berbicara tentang harga. Karena hukum permintaan dan penawaran akan mengekspor nilai pi yang sebenarnya. Itulah sebabnya core team tidak berbicara tentang harga. Mereka bersikeras bahwa nilainya akan menjadi apa yang kami pionirkan, ya. Jadi udah jelas ya. Saya ulangi. Moderator ini akan segera dihentikan oleh moderator real. Ya, jadi moderator palsu akan segera dihentikan atau dipecat oleh moderator realnya punya core team ya. Yang tahu bahwa pekerjaan mereka tidak akan berbicara tentang harga. Jadi pihak core team tidak akan berbicara tentang harga karena yang dimaksudkan harga ataupun nilai Picoin itu ditentukan oleh para pionas seperti yang saya perlihatkan tadi di video Pak Dr. Nicholas Kokali saat diwawancarai oleh pihak apalah itu saya lupa ya. Jadi udah jelas di sini yang namanya kalau ada beberapa moderator ya ataupun mengaku dari tim inti menyatakan bahwa nilai konsensus itu scammers ataupun penipuan, itu 100% pembodohan ya, pembodohan. Oke. Jadi itu adalah modus-modus mereka untuk melemahkan keyakinan dan kesepakatan yang sudah dibentuk oleh para pionas saat ini ya. Itu modus-modus mereka semua tuh agar lebih mudah meraup sebanyak-banyaknya koin pi milik para pionas ya. Jadi harap dipahami ini, kalian harus berhati-hati dan kalau ada postingan-postingan semacam itu lagi udah di skip dan tidak usah tanggapin ya, nggak usah ditanggepin gitu loh ya. Skip aja karena itu sudah 100%, ya bisa dibilang bukan 100%, bahkan berjuta-juta persen kebohongan dan pembodohan. Oke? Jadi udah jelas ya untuk informasi kali ini. Inilah kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, silahkan share ke sahabat pionas, teman-teman, kerabat kalian yang termasuk juga pionas ya, agar mereka tercerahkan dan tidak dibodoh-bodohi oleh beberapa oknum yang ingin meraup koin pi milik mereka. Oke? Silahkan share ya ke sosial media kalian ya, agar yang lainnya tercerahkan. Oke? Dan salam cerdas Indonesiaku dan salam satu petir sahabat pionas semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya cukupkan sampai di sini dulu.
Dan yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.